Buah nalang
deskan keguhan tak ale, pas nambah muji karena si badia. Wari enda wari di bata ale, sialokan janam riala ukurna, dage banan deskan keguhan tak ale, pas nambah muji karena si badia. Shalom. Mejuah-juah man banta krina. Kita silit ibas ibadah live streaming enda. Secara khusus man bandu turang senina kami. Si sekali enda dengar kami ikut rekebaktian minggu ibas gereja ta enda. Ia lo kami kam alu meriah ukur. Kebaktin enda ningatkan kita karena perkuah ate di bata, sinaruhkan kita mentasi tahun sidekah sidem alu perbeben. Jenari iatan kena kita bengket kubas tahun simbaru enda. Tahun simbaru tanda perkuah ate di bata. Ijelit pengarapan maka tahun enda gelukta reh ulina. Reh dewasana ibas ngalaken perbeben geluh. Arah kebaktin enda mari situduhkan kediahan ukur ras pengatakan bujur taman Tuhan. Mari dagesi ibenaken dalani tahun simbaru enda alu pusuh ras pengarapan simbaru. Asaban Cina ras kita kerina tedis. Ibas gelar di bata Bapa sinepa wari-wari, ibas gelar anakna Yesus Kristus si merekan kegeluhan simbaru, ras ibas gelar kesah si badia, sinemani perdalanan geluh manusia. Keleng ate di bata silar sibar, tetap ngarak-ngarak kegeluhenta, ikawalina kita, subuk suari ras berengi, ia kap simada kuasa seh rasa lalap. Amin.
Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Bagenda me kata Tuhan si Mada Kuasa, Tuhan si ngerajai Israel, rasing kawalisa. Aku kap si pemena rasi perpudina, seakatan aku lalit di bata. Yesaya 44 ayat 6. Arpalaskan kata di bata enda, si puji ia aru raduras ngendekan ibas kitab Ndenden nomor 122 ayat pertama telu ras si penemkan. O Tuhanku, sampat aku. Keriahan ukur ibas mengketi tahun Simbaru. Perpulungan dipersilahkan kami kundul. Di bata mereka wari-wari guna si isi alu kegeluhan si mahuli. Tep-tep pagi-pagi yatan kena kita makaikan wari Simbaru. Wari ras tahun Simbaru, ema kesempatan si jadi dalan di bata mereken pasu-pasu. Genduari jumpa me kita kubas tahun Simbaru, emaka marilah radu ras kita ngatakan bujur man Tuhan. Bujur Tuhan, yatan kendu kami ngaloken tahun Simbaru enda. Meriah dengan malam mate kami, sebab lidengah kesempatan kami ngidah kini yulindu ibas kegeluhan enda. Tahun Simbaru, ema kesempatan dengan pendilo di bata. Labo surut kelang ate di bata kempak manusia semegati nilah dengan talu ibas ngalakan perbebendoni. Tetap ibrena kepercayaan man manusia guna makekan wari-wari silabo manusia nepasa. Bujur Tuhan, yatan kendu dengar kami makekan wari-wari silabo kami nepasa. Yatan kendu dengar kami ngaloken kelang atendu, dia metunggung kami ngaloken sa.
adi situlihkan kubas perdalanan geluhta ibas tahun silepas. Tuhum bue perbeben serban kita kelsehan ibas arkiteken lasi idah serpang luah. Maun-maun keri gege arkiteken perbeben silalap la arkedungan. Kuh kel dalan tabene arkiteken gegeh ta arbaleng. Tapi arkiteken kelengati di bata perbeben pe nese-nesesita alulasi etah oratna. Dengan perbebene jadi dalanta ngidah kuasa di bata rasdatkan kepentaran. Si puji Tuhan ibas keleng Athena aluras kita rende ibas kitab Ndenden nomor 426 ayat sada seh telu. Kuakuken krina salahku. Kinata kegelun manusia ibas nimai kerhen di bata. Tuhan, adi nulih kami kupaksa-paksa kegeluhan si berekendu,
megati kel kami nundalkan kam, la tutus erminggu, kurang muat bagin ibas perpulungan, kisat ibas erdiakoni, jurukan ibas pengelako kami, bagai pe kurang beluh ngamparkan ranan, ngaku kami kuada pendu Tuhan. Tuhan, kami selaku anggota Mamre, Bapa i tengah Jabu, rusur kami lah jadi usihan, megati lah jadi ikutan nandangi seisi Jabu kami. Kurang tanggung jawab kami, ibas mabai keluarga guna nandai kam. Arkiteken kesibukan kami sekalak-sekalak. Manusia berdosa meluap makalesa, gelurap kulit damena, disiram ras di mata. Tuhan, kami selaku anggota Moria, selaku nande i tengah Jabu, menam-menam lanai ngasup jadi teman arih ibas Jabu. Lanai banci jadi ingan tertande di kunelit perbeben. Kurang ngasup makeken wari-wari kami alupayo. Ngaku kami kuada pendu Tuhan. Manusia berdosa meluap makalesa, gelurap kulit damena, disiram ras di mata. Tuhan, kami selaku anggota Permata, anak singuda i tengah Jabu ras gereja, menam-menam melanai itah kami uga carana ngergai diri, arkite-kitekan ngikutkan surah-surah doni enda saja. Kurang mendiate kami nandangi orang tua, kurang matami ibas erturang ersenina, kurang tutus ate kami ibas persekolahan. Manusia berdosa meluap makalesa, gelurap kulit damena, disiram ras di mata. Perpulungan Alu Muhammad Raduras kita tedis.
Berita pengalami dosa. Turang rasenina, la ate dibata anak-na bene ibas kegeluhan sila arguna, maka tetap kita ia lemi dengan ipelimbaruina. Selaku persurun dibata, aku nahkan katana man banta krina, nina. Kalak singgit megikan kata dibata, singgit ngalo kenca, jana ersura-suram perubahi klepa kena. Ia kap singaloken kesangapan ibas dibata nari. Kalak singasup nadingkan krina biak silangena ate dibata, ipekena kena dibata kap geluhna, janah dame jadi sini kerajangenna. Meriah ukurta ibas kita enggo ngaloken padanna, maka si puji ia alu ngendeken kitab endenden nomor 360 ayat sada seh telu, si puji Tuhan di batanta. Tuhan di batanta, katakan hujurana, sabab Ia si mereka jan, pasuman bangsa. Baik sekolah kegerangan Tuhan, bebas dari edan. Saja doa Tuhan kami bina anakku, saksikan gerina perbahananmu. Perlu kami melihat Tuhan, binasi kerajaanmu. Sabab kalah sinembah padu, dan kepasudu. Balik sekolah kegerangan Tuhan, bebas dari edan. Ajari oh Tuhan kami bina anakku, saksikan gerina perbahananmu. Ingat kami pada Tuhan, bas kegeluhan kami. Kami mereken kegeluhan, berkata ukur kami. Beri sekolah kegerangan Tuhan, bebas dari edan. Ajari oh Tuhan kami bina anakku, saksikan gerina perbahananmu. Alu Muhammad, perpulungan dipersilahkan kami kundul. Ngoge kata dibata bagin si pemena, ibuat ibas pengerana telu, ayat sada seh 10 telu. Sinasalit erpaksa-paksa kap. Sinasalit ibas pertibi enda jadi ibas paksana. Dibata kap sinetap kenca paksa tubuh entah pe paksa mate, paksa ngambur benih dengan paksa ngeruahi, paksa munuh bage pe paksa pepalem, paksa ngerontasi bage pe paksa majakken. Lid paksa arceda ate dengan paksa meriah, paksa ndele ate bage pe paksa landek meriah. Paksa mibit ras paksa laban ci mibit, paksa ngemo ras paksa laban ci ngemo. Lid paksa kebenen dengan paksa dat kenca.
paksa pepulungkan dengan paksa ngamburkan, paksa ngerigatkan dengan paksa jarumi, paksa sini bagi paksa ngerana. Lid paksa ancidahkan keleng ate bagi paksa ancidahkan nembah ate, paksa perang dengan paksa damai. Kaikin untung nalatih gia kita, kuteh maka dibata si mereken cadahin maka nakote kita. Ia ngesi mereken kaipe ibas paksa si payo. Ia ngesi mereken manbanta kerincuhan lako meteh warinta si pepagi. Tapi lah pernah ibreken naman banta kepuasan lako ngertikan perbahanenna. Kuteh maka lalit si trulin man banta sakatan ersenang-senang, janah ngenanami kesenangan kegeluhan enda asa umur geluhta. Kita krina banci man dengan minem jana meriah-meriah ngenanami krina uli latihta. Krina pemere di bata kap. Ketuahan kalak si megiken kata di bata dengan si make kenca ibas geluhna si tetap wari. Haleluya. Perpulungan seni kelengi Tuhan, mari si pesikap dirinta guna erlajar karena kata dibata. Jana marilah raduras kita artoto kita. Bapa kami sini surga, si sembah kami aranandu Yesus Kristus. Bapa si tetap jadi ulu kegeluhan kami, si menghantarkan kami di tengah-tengah tahun Simbaru tahun 2022. Ibas hari si pemena, di tengah-tengah tahun Simbaru, git kami erlajar karena kata Tuhan, git kami tetap erkini tekan maka dibata erkuasa dari awal hingga akhirnya. Ya maka Bapa ngeranalah kami di tengah-tengah pusu ras perukuran kami, jana pakailah hambamu serayandu sing udah dengar di tengah ketidaksempurnaannya kam ngerana arah ia. Jana pakailah kami pribadi lepas pribadi, gela kami tetap ngasup, beradaptasi, berefleksi, bahkan ngasup kami memperkatakan kebenaran firman Tuhan ibas keseharian kami. Enda pertoton kami Bapa, ibas gelaran anu Yesus Kristus, Juru Selamat kami singgeluh. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, bahan perdungan ta ibas wari enda emakap terambil dari Ketangkasan 20 sada ayat sada se-6a. Ketangkasan 20 sada ayat sada se-6a yogekan kami alu tunggal. Jenari kuidah surga Simbaru rasdoni Simbaru. Langit si pemenana rasdoni si pemenana enggo lesap dengan lawit pe lanailit. Jana kuidah kuta si badia Jerusalem Simbaru nusur isurga nari, ibas di bahata nari, enggo sikap bagi sekala penganten, si enggo ipetik guna jumpai perbulangenna. Ku begi sora si megang rana ibas kursi kini rajaan nari, nina. Genduari kemah dibatalit di tengah-tengah manusia, ras manusia me iyang geluh.
Jana manusia jadi anak-anak nama. Ringan me ia di tengah-tengah manusia, jana ia me jadi di bata manusia. Ia pusi di bata me kerina iluh anak-anak lanai pagilit kematen, ceda ate tangis entah pesi mesui, sebab si pemena enggo lepas. Jenari ngerana si kundul ibas kursi kini rajaan nina, nehenlah genduari kubahan kerina jadi baru. Kenca bage nina, suratkanlah enda sebab kata enda tuhu janah tertekikap. Tole nena, enggodung. Aku kapsir kuasa mula-mulana nari sehku kedungena. Terjengjenda ayat perenungan ta Shalom. Perpulungan sedih kalangi Tuhan, selamat tahun baru 1 Januari 2022. Tidak terasa perjalanan kita dari tahun 2020 menuju tahun ini. Tema yang datang kepada kita di hari pertama ini adalah Tuhan erkuasa mula-mulana sekedungena. Tuhan berkuasa dari awal hingga akhir. Bahasa Indonesia dari kitab Wahyu ini adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Pernyataan Tuhan erkuasa dari awal hingga akhir sebenarnya sebuah pernyataan yang menghadirkan ketenangan, sebuah pernyataan yang menghadirkan keyakinan, sebuah pernyataan yang menghadirkan kesadaran bahwa lalit kuasanta ngaturi kegeluhenta. Kesadaran ini kemudian mengajarkan kita perpulungan seni kelengi Tuhan, maka apapun yang terjadi, kalau kita berefleksi sepanjang 2 tahun ini, apapun yang terjadi dari COVID-19, lalu ada varian Delta, lalu ada varian Omikron, lalu kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita kehilangan pekerjaan, kita gagal dalam berbagai aspek, atau bahkan kita menoreh prestasi di tengah-tengah penderitaan. Tuhan berkuasa mula-mulana sekedungena. Sehingga perpulungan seni kelengi Tuhan, di awal tahun kita sudah disuguhkan 2 tulisan yang sungguh mengandung kebijaksanaan. Si pemena emekap bahan ogenta, pengeranan tapi pengkhotbah. Tulisan yang kalau kita tidak baca dari kacamata iman, maka dia akan menghadirkan sikap pesimistis. Buat apa hidup? Hidup itu adalah kesia-siaan. Kalau kita tidak memakai kacamata iman dalam membaca narasi Salomo di kitab pengkhotbah ini, maka kita akan kehilangan optimis hidup. Walaupun di pasal yang ketiga tadi ini menjadi sangat menarik dan sering kita kutip untuk menghibur senina turangta si erduka, menguatkan diri kita bahwa selalu ada masa ke masa, waktu demi waktu selalu ada perubahan. Namun perpulungan seni kelengi Tuhan, seperti singgo isingatkan kami, kalau kita tidak membaca pengkhotbah, pengerana enda dari kacamata iman, kalau kita hanya membaca kitab enda dari rasionalitas kita dalam berpikir, maka kita memang hidup, maka kita memang tetap berjalan. Namun di saat bersamaan perjalanan hidup kita tidak menoreh buah. Perjalanan hidup kita tidak memberi makna kepada orang lain. Bahkan di saat bersamaan kita mengalami kematian walau kita hidup. Sehingga poin utama dari kitab pengerana enda emekap, hidup adalah sebuah perjalanan yang dinamis, tidak statik. Hidup terdiri dari pengalaman yang mengajarkan pentingnya orientasi pada firman, sehingga tidak sia-sialah kita dalam menjalaninya.
Bukankah ini tamparan besar bagi kita? 2 tahun ini di tengah gelombang perekonomian, gelombang krisis mental, krisis spiritual, bahkan krisis identitas, sudahkah kegeluhenta berorientasi kudibata? Atau jangan-jangan kita hanya fokus pada kegagalan, kita hanya fokus pada keberuntungan orang lain, kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Ia si mereken KIP ibas paksa si payo. Ia si mereken man banta kerincuhan laku meteh warinta si pepagi. Tapi lah pernah ibere kena man banta kepuasan laku ngertikan perbahanena. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Saya mengajak kita merenungkan perjalanan kehidupan kita 2 tahun terakhir ini saja dulu. Tidak usah 10 tahun ini, tidak usah 5 tahun. Karena biasanya kan dalam percakapan keseharian kita dalam dunia pekerjaan, apa yang kamu lihat 5 tahun mendatang, kan begitu ya. Apa yang ingin kamu capai dalam jangka waktu tertentu, jangka pendek, jangka panjang, hari dan bulan atau bahkan tahun. Namun melalui ayat ini, melalui bahan Ogenta Enda perpulungan seni kelengi Tuhan, kita iajak guna tetap memiliki iman pengharapan di tengah kehidupan yang tidak terpetakan. Ulangi kami, kita diajak beriman di tengah hidup yang tidak terpetakan. Dalam bahasa Inggris ini disebut dengan uncharted territory. Lokasi yang tidak terpetakan, orang gak tahu kita mau berjalan kemana, kita tidak tahu arah hidup ini kemana. Oleh karena itu ada 2 hal yang pasti di dalam hidup Enda. Ada 2 hal yang pasti yang kita alami ibas kegeluhenta. Si pertama emekap ketidakpastian. Ya. Hal pertama yang pasti dalam hidup adalah ketidakpastian. Ya, mari dicatat dan diingat ini. Hal pertama yang pasti kita jalani dalam hidup adalah ketidakpastian. Kita sudah menjaga kesehatan selama COVID, toh kena juga, tidak pasti. Kita sudah menjaga olah tubuh kita dengan olahraga yang baik, toh kita juga diserang dengan ragam penyakit, tidak pasti. Kita sudah menabung untuk masa tua yang lebih baik, toh kematian kita jumpai sebelum tabungan itu kita gunakan. Tidak pasti. Yang kita persiapkan menjadi sebuah kepastian, toh juga bisa terjadi dalam ketidakpastian. Ini bahasanya agak permainan bahasa di sini menjadi sangat penting. Tapi iaju kami kam kerina perpulungan sini kalangi Tuhan, sadarilah hal pertama yang pasti dalam hidup adalah ketidakpastian itu sendiri. Lalu yang kedua, hal yang pasti terjadi ibas kegeluhenta adalah perubahan. Kami perpulungan sini kalangi Tuhan, COVID-19 mengajarkan kita banyak hal, kita berubah orientasi hidup, kita berubah cara kita bertahan, kita berubah dalam pemikiran. Ya. Artinya apa? Ini pasti terjadi perubahan. Tadinya kita masih bermimpi, masih membayangkan kalau bisa Natal tahun 2021 meriahlah di gereja. Ternyata Omikron datang, ternyata harus juga hibrid, harus juga dibatasi. Perubahan. Karakter kita juga berubah, yang tadinya sangat pesimis dalam menghadapi COVID, tapi ketika kita melihat perjalanan ke belakang, ternyata saya memiliki daya yang baru. Ternyata saya memiliki kebijaksanaan yang baru. Identitas kita juga berubah. Mungkin kita kehilangan pekerjaan, namun tumbuhlah keterampilan-keterampilan ekonomi yang lain. Keterampilan-keterampilan finansial yang lain. Tadinya kita pekerja, sekarang kita pedagang. Tadinya kita pengusaha, sekarang kita
pelajar. Artinya apa perpulung seni kelengit Tuhan? Hal kedua yang pasti dalam hidup itu juga terjadi dalam karakter, dalam pekerjaan, identitas dan tanggung jawab kita. Kita berubah. Dua hal yang pasti dalam hidup ini, yakni ketidakpastian dan perubahan itu, hanya bisa kita hadapi dengan satu kepastian, yakni Allah berkuasa dari awal hingga akhir. Kita hanya bisa menghadapi ketidakpastian hidup karena percaya Tuhanlah yang berkehendak. Kita bisa beradaptasi dengan perubahan masa hidup ini yang semakin sulit ini hanya dengan percaya Tuhan menyatakan kuasanya bagi orang percaya. Dan inilah ide besar yang mau disampaikan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu. Entape ketangkasan perpulung seni kelengit Tuhan. Kitab ketangkasan enda jarang kita kita bicarakan, jarang kita tafsir. Dan memang dalam diskursus teologi penafsiran terhadap kitab Wahyu ini masih bergejolak ya. Satu ahli mengatakan ini, satu ahli mengatakan ini, namun di saat bersamaan banyak teolog-teolog yang tidak bertanggung jawab mengutip simbol-simbol yang disampaikan oleh kitab Wahyu ini sebagai simbol-simbol sesatlah, simbol-simbol gereja setan lah, simbol-simbol kiamat, akhir zaman dan segala macam ya. 666 itu muncul dari kitab Wahyu, gereja setan, naga dan segala macam itu muncul di kitab ketangkasan enda. Artinya apa? Tulisan Yohanes yang berisi tentang penglihatan akan masa depan ini, satu sisi dia bisa membentuk kehidupan yang penuh pengharapan. Tapi di sisi lain ketika kita tidak membacanya dengan kacamata iman, dia bisa merusak pengharapan kita akan masa depan. Jadi ini tulisan tentang masa depan, tentang eskatologi yang tidak terpetakan, uncharted, tidak terpetakan, tidak tahu. Sehingga dalam mempersiapkan ini perpulung seni kelengit Tuhan, saya juga harus memproyeksi apa yang akan kita alami di tahun 2022. Namun saya juga tidak mau terjebak pada kepastian, karena ketidakpastian adalah natur manusia. Sehingga tulisan ini sebenarnya mau mengajak kita berpengharapan di tengah kehidupan yang tidak bisa kita petakan ini. Kehidupan yang tetap berjalan, yang tidak tahu endingnya kapan, yang tidak tahu akan berhenti kapan. Namun setiap harinya kita nikmati perjalanan itu. Entah seorang diri, entah bersama dengan keluarga, entah kita baru ditinggalkan, entah kita baru melahirkan. Perjalanan itu tidak tahu mengarah kemana, namun satu hal yang pasti, Allah berkuasa dari awal hingga akhir. Sehingga metafora perkawinan antara langit dan bumi itu menjadi sangat cantik. Ini masuk dalam teologi estetika. Langit dan bumi menyatu. Yang tadinya kita selalu bilang bagaikan langit dan bumi karena dia terpisah. Begitu jauh sekarang menyatu. Allah yang tadinya tidak tergapai sekarang menyatu menjadi manusia. Dan itu yang kita rayakan melalui Natal dan nanti pun kita rayakan kematiannya di kayu salib. Kesatuan Allah yang menubuh menjadi manusia itu adalah dasar pengharapan kita di tengah hidup yang tidak bisa kita petakan ini. Jadi Ketangkasan 20 sada ayat sada se-6 dai ngajarkan kita sebuah pengharapan di tengah ketidakpastian, pengharapan di tengah perubahan,
pengharapan di tengah penderitaan. Dan apa yang muncul di tengah pengharapan itu? Apa yang kita alami sebagai manusia beriman? Nehenlah genduari, kubahan kerina jandi baru. Janah suratkanlah enda, sebab kata enda tuhu janah terteki. Ayat 6a nina, tole nina, enggodung. Aku kapsir kuasa mula-mulana nari, sehku kedungena. Pernyataan bahwa Allah yang berkuasa yang ditulis oleh Yohanes ini menjadi pengingat bahwa memang hidup manusia penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan perubahan, penuh dengan penderitaan. Namun satu hal yang pasti, aku kap erkuasa, di bata kap si erkuasa, mula-mulana nari seh kedungena. Dan banyak penafsiran yang mengatakan ketika langit dan bumi itu sudah menyatu, metaforanya perkawinan. Ketika Allah itu sudah menjadi di bata manusia, maka muncullah kemanusiaan yang baru. Tema kemanusiaan yang baru ini bukan tema baru. Karena sebenarnya teologi Paulus dalam setiap tulisannya selalu bermuara pada manusia baru. Artinya di hari ini perpulungan seni kelengi Tuhan, kita harus memiliki pembaharuan. Kita harus memiliki perubahan. Kita harus siap akan ketidakpastian. Namun di saat bersamaan kita harus pasti mengikuti Allah yang menjadi alfa dan omega itu. Sehingga di tahun ini rencanakan hidup penuh dengan rasa syukur. Rencanakan perjalanan yang menghadirkan berkat bukan hanya dalam ukuran material, tapi menjadi berkat kebijaksanaan yang akhirnya membawa kita pada satu keyakinan, walau hidup tidak pasti, walau hidup penuh dengan kegagalan dan perubahan, aku mau tetap setia menyembah kepada Allah yang pasti. Konklusi ini sebenarnya mengajarkan kita bahwa jangan pernah menyerah. Jikalau kita lelah, istirahat sejenak. Jikalau kita lelah dengan apa yang orang percakapkan, ambil jarak. Jikalau kita lelah dengan kegagalan, istirahat sejenak di rumah. Jikalau kita lelah dengan ibadah live streaming, ciptakan ibadahmu di rumah. Jikalau kita lelah dengan segala rutinitas kehidupan ini, maka lakukanlah apa yang membuat kita tetap mengingat kasih penyertaan Allah. Perpulungan seni kelengi Tuhan, tidak ada jaminan 2022 akan menjadi tahun yang sempurna bagi kita. Tapi satu jaminan yang pasti, dalam ketidaksempurnaan hidup kita, Allah yang sempurna itu tetap menemani kita. Sehingga 3 hal yang perlu kita renungi sebelum akhirnya kita menjalani hari demi hari sepanjang tahun 2022. Yang pertama, kesusahan yang kita alami tidak pernah bersifat kekal. Kesusahan yang kita alami tidak pernah bersifat kekal. Mari digaris bawah ini, apapun yang berelasi dengan kemanusiaan tidak akan pernah bersifat kekal. Oleh karena itu, ketika kesusahan yang kita alami, yang akan kita hadapi, yang sedang kita alami, tidak akan pernah bersifat kekal. Perenungan ini membawa kita untuk menjadi pribadi yang terus belajar bertahan. Pribadi yang mau sadar bahwa daya ingatan kita, daya kecerdasan kita, daya pengharapan kita juga akan berubah, juga akan bertambah setiap harinya. Yakinilah itu.
Saya yakin dengan sangat Perpulungan Sini Kelengi Tuhan tahun 2022 banyak hal yang mau kita capai menutupi kegagalan di tahun 2021. Tapi hal pertama yang harus kita ingat dan selalu renungi, ketika nanti dalam perencanaannya, ketika nanti dalam perjalanannya kita berjumpa akan kesusahan, kita berjumpa akan kedukaan, kita berjumpa akan kehilangan, ingatlah Dia, kesusahan, kedukaan, kehilangan itu tidak pernah bersifat kekal. Yang kedua, jadilah pribadi yang hidup dengan beradaptasi dan berefleksi. Jadilah pribadi yang hidup dengan beradaptasi dan berefleksi. Kan bukankah ini inti dari tahun baru, tutup dan buka tahun? Berefleksi, bercerita, mengintegrasi diri, mengevaluasi tindakan kita sepanjang 2021. Namun jangan menunggu tahun berganti baru kita melakukan ini, Perpulungan Sini Kelengi Tuhan. Namun lakukanlah refleksi dan adaptasi ini dalam keseharian kita hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, atau bahkan jam demi jam. Artinya kita diajak untuk selalu mengingat bagaimana Allah selalu menyertai di tengah kehidupan yang tidak pasti, kehidupan yang berubah, kehidupan yang tidak terpetakan indah. Adaptasi dan refleksi kita bermuara pada Allah yang berkuasa dari awal hingga akhir. Dan yang ketiga, Perpulungan Sini Kelengi Tuhan, Allah berkuasa dari awal hingga akhir mengajarkan kita menggunakan kesempatan hidup sebaik mungkin. Mari dicatat ini, Allah yang berkuasa dari awal hingga akhir mengajarkan kita menggunakan kehidupan, menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Allah tidak meminta kita menjadi pribadi yang sempurna. Allah tidak pernah menghendaki kita selalu suci. Karena pada dasarnya Allah yang menubuh melalui pribadi Yesus itu adalah Allah yang berpihak kepada pendosa, kepada orang yang termarginalkan, orang yang lemah dan miskin. Artinya Allah tidak pernah memaksa kita dan menghendaki kita jadi kala si sempurna. Namun selagi kita hidup, gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Jadilah pribadi yang menebar kebaikan, Perpulungan Sini Kelengi Tuhan. Jadilah pribadi si erkeleng ate la mandang identitas kala. Jadilah pribadi si tetap mempergunakan kata-kata yang membangun daripada kata-kata yang mematikan. Jadilah pribadi yang selalu mengapresiasi, bukan menghakimi. 3 perenungan ini kiranya mengajak kita melihat. 3 perenungan ini kiranya mengajak kita mengevaluasi. 3 perenungan ini kiranya mengajak kita merencanakan kehidupan yang lebih baik. Kita diajak melihat perjalanan kita, kita diajak melihat dan mengevaluasi tindakan-tindakan kita, dan kita diajak melihat, mengevaluasi, serta merencanakan kehidupan yang lebih baik. Hiduplah dengan pengharapan kepada Allah, dengan tidak selalu mendambakan kesempurnaan, melainkan nikmati ketidaksempurnaan kita sebagai manusia yang beriman, agar selalu percaya akan Allah yang sempurna, berkuasa dari awal hingga akhir dalam hidup kita. Selamat tahun baru, selamat hidup dalam kasih penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu. Ibas Pertotonta. Bapa kami sini surga, si sembah kami aranandu Yesus Kristus, dibatasi kuasa
mulana nari seh kedungena te kami Bapa, maka kamlah si empuna krina perdalanan kegeluhan kami. Kesempatan kami geluh ibas wari-wari enda, ibas tahun simbaru enda, kirana i pergunakan kami sebaik mungkin. I pergunakan kami guna erkeleng ate nandangi sangkep geluh kami. I pergunakan kami guna kami cecarkan karena kata dibata. Ampuni kami Bapa jikalau sepanjang tahun 2020 sada masih kami menjadi pribadi yang kikir, yang egois, yang individualis. Namun di saat bersamaan di tahun yang baru ini kami mau melihat kehidupan persaudaraan di tengah keseharian kami. Enda kami Bapa, ibas gelaran adu Yesus Kristus, teme kami maka kamlah dibatasi kuasa mulana nari sehku kedungena. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari raduras kita tedis. Mari siakukan pengakun kini tekenta ibas kerina persekutuan kala Kristen i tengah doni enda ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinapalangi teras doni. Aku te man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta si jadi arah kesasi badia. Tubuh idur sing udang-udang nari, si sokliaman tergelar si Maria. Sing nami kini seraan sangana pemerintahan Pontius Pilatus, dipakukan ku kayu persilang, mate jenari ukuburkan nusur kudoni kematen. Petelu warikan go keke ibasi mate nari, nangki ke surga perkundulna arah kemuhun di bata, Bapa siar sibar kuasana. Jenari rahmaya pagi ngeranakan singgeloh rasinggo mate. Aku teman kesas si badia, janalit sada gereja si badia, persa dan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan ngobanci kam kundul. Sama paksana kita nehkan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas man banta eme, terambil ibas 2 Korinti 8 ayat siwah. Ia tendu uga liasna Tuhan ta Yesus Kristus. Maka aminna bayak gia ia tapi guna kini ulindu. I pemusilna bana gela arah kemusilena jadi bayak kam. I herta ngandesken persembahan rende kita ibas kitab nendenta. Perbolongan seni kalangi Tuhan, mari raduras kita ertoto karena pertoton persembahan bagi pe syafata. Ertoto kita. Bapa kami sini surga, sit sembah kami aran adu Yesus Kristus. Bujuri katakan kami man bandu Bapa sebab ibas wari enda. Igejap kami wari simbalu, tahun simbaru, i tengah-tengah kegeluhan kami. Ibas perdalanan kerina kegeluhan kami, kerina kiditekan kami, idah kami, janah igejapkan kami, kehadiran Tuhan, mendampingi kerina keputusan kegeluhan kami. Maka ibas wari enda ngatakan bujur kami man bandu Bapa tetap itaruh kendu kami ku tahun simbaru, ibas kondisi si baik, ibas kondisi si sehat. Amin, dia mungkin inanami kami kehilangan
Inanami kami kedukaan, inanami kami kegagalan di tengah-tengah kegeluhan kami, identitas kami, bagaimana pekerjaan kami. Tapi git kami tetap mengucap syukur. Ibas kerina kesederhanaan hidup. Nafas yang baru, matahari yang baru, relasi yang baru, keamanan hidup yang tetap ibre kendu di tengah-tengah kegeluhan kami. Jana pegegehi kami tetap Bapa, gelah lah terjang kami meraikan persembahan di tengah-tengah gereja Tuhan. Tapi ngasup kami meraikan kegeluhan kami, pikiran kami, keputusan kegeluhan kami, tindakan kami, guna jadi persembahan si merimna ilebe-lebendu. Jana pakailah kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Gelah relasi si bangun kami tengah-tengah sangkap geluh. Di tengah-tengah keluarga kami jadi persembahan si mahulina. Si persembahkan kami man bandu. Jana kami bertoto Tuhan. Nandangi kerina perencanaan kami ibas tahun enda. Perencanaan di tengah perkawinan. Perencanaan di tengah pekerjaan. Perencanaan di tengah keluarga besar. Perencanaan di tengah pengobatan. Apapun yang kami rencanakan ya Allah, yendeskan kami man bandu gelah tetap i berkatindu kami, ibas perdalanan kegeluhan kami. Ibas paksa endape kami ertoto nanangi kerina serayan Tuhan. Pendeta kami ras Nora, pertodiakan Nora ras naras, pertodiakan emeritus rikut pe Nora ras naras emeritus. Jana ibas tanggung jawab kerina serayan Tuhan, guna tetap menjalankan persekutuan secara hybrid, online dan onsite. Endape jadi tantangan, endape jadi peluang di tengah-tengah kami berkreasi, berinovasi di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Depok Lenteng Agung. Jangan ngatakan bujur kami man Bandung. Karena setiap pelayan Tuhan, tim multimedia, live streaming, song leader, organis, liturgos, dan kerina jemaat Tuhan yang tidak pernah lelah bersekutu bersama di rumah bersama dengan keluarga. Kerina anak-anak duenda pe Bapa indesken kami man bandu. Gela arah perdalanan kegeluhena, gela arah pelayanan silako kena. Tak ia pe jadi wajah-wajah Kristus ibas keseharianna. Jana kami bertoto ibas tahun enda erlajar kami merawat lingkungan secara kreatif. Tak kami Bapa bahwa alam menjadi sahabat, menjadi subjek dalam kehidupan kami selaku manusia. Jana ibas tahun enda pe kami erlajar memperjuangkan kesetaraan dan keadilan di tengah relasi kegeluhan kami. Ibas gereja, ibas masyarakat maupun bangsa dan negara. Maka pegegehi kami Bapa, gela tetap kami ngasup merawat relasi kegeluhan kami, merawat lingkungan kami, merawat gereja kami, menjadi tempat kediaman Tuhan berkreasi, Tuhan berkarya, Tuhan berkehendak. Pengharapan enda indeskan kami man bandu alu kesadaran, maka kehendak dulah si terjadi di tengah-tengah kegeluhan kami. Enda pertoton kami Bapa. Ibas gelar anandu Yesus Kristus. Pengharapan ras ertoto kami man bandu. Amin. Perpulungan sini kalangi Tuhan, mari raduras kita tedis. Mari sibelaskan perpadanan ta man di bata. Ngidah uga belinna liasate di bata, sinemani ras nampati kam ibas kegeluhendu sedekah enda. Ibas tahun simbaru enda, git ngekam alu tutus renalem man di bata. Arpadan aku Tuhan, ateku tetap renalem man bandu, enda menjadi kesaksinku nandangi keluarga bagai penandangi sekelewatku. Di bata ngatankan kam ngalokan tahun simbaru enda,
dengan di lokam gelah maba kinulinku sekelewatndu. Arpa dan aku Tuhan, kupakaikan metahun simbaru enda, maba kini ulin ku sekelewatku. Guna petaguhi perpadanan taman di bata, si puji Tuhan arah kitab nendenta. Perpulung sini kalangi Tuhan, mari raduras kita artoto pertoton Tuhan, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelardu pebadiamin, rahmin kini rajandu, selamin pratendu, ibas doni enda bagini surga. Berikan man kami, nakan cukup ibas wari senda enda, alami salah kami, bagini alami kami, salah kala kempak kami. Olamin kami, Bapa kam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur silat nari. Sebab kam kapsimada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sin dekan-dekahna. Amin. Turang rasenina, dalankanlah kegeluhendu, iteruh penampat kesah sibadia. Janah sialoken, pasu-pasu idur di bata nari. Patulah kaman perintahku, ku pepaler meman bandu kemalaman aten desken lau. Janah kemenangan nepet kam, desken galumbang sir galun ku tepi lawit. Amin. Kebaktin tahun baru nggo erdalan nalu mahuli si pindo gegah Tuhan, mari ras kita artoto kita.
Tuhan Yahweh di bata kami sineringan ibas kini rajan surga. Melalakal katakan kami bujur man bandu Tuhan. Ngobacikal kami bengket ia ku tahun 2022 endah. Ngo bagikan kami kal katandu arah kemahendu pandita kami. Pandita indah beruginting Tuhan. Pasu kal katandu kande si bagikan kami. Galabaci ipakaikan kami guna kemuliaan Tuhan ibas kami mentasi tahun 2022 ini Tuhan. Sampatindu kal ibas tetap ia kegeluhanna. Kam tetap kal sinjaga kesehatanna. Khususna pelayanan pandita kami de Tuhan. Tetap kam ia si numpak sa. Bagai Tuhan kemahendu liturgos kami. Pertua kami kemahendu ginting mergana. Tuhan tetap si masu-masu jabuna. Tuhan tetap si masu-masu pendahinna. Kesehatan na Tuhan. Sampatindu mekuah kalatendu ngenin ia o Bapa. Bagai kami kerina simuat bagin ibas suarin dan dade Tuhan. Baik liturgos, song leader iya o Bapa, multimedia, lablaskan kami sada persada o Tuhan. Sampatindu mekuah hatendu kami tetap simberikan kesehatan man kami. Tuhan bagendam toton kami si gendak enda. Sempurnakan dukal dage, sebab rekal kami arah anak du dengan alokan dage pertoton kami enda. Amin. Selamat tahun baru man banta kerina Tuhan tetap si masu-masu kita ibas tahun 2022 enda. Bujur. Shalom menjua-jua man banta kerina. Sini amati kami, kam pandita kami, bagepe sini hamati rasi kelengi kami kam krina ngawan ni perpulungan GBKP Depok Lenteng Agung. Bagepe manbanta krina si banci kita ngikuti kebaktin tutup tahun bagepe ras kebaktin buka tahun GBKP Depok Lenteng Agung. Patut kalau kita ngatakan bujur man Tuhan, dari kita ikan lias ras perkuah hatena, banci kita tetap diberikan Tuhan kesempatan. Ibas kita kubas ujung tahun 2020 sada, bagai penggoka kita banci bengket kubas tahun baru, tahun 2022. Mari tetap si gejapkan uga belinna kekelengan Tuhan nandangi kita pribadi lepas pribadi, bagai pe keluarga lepas keluarga, uga kini ulin Tuhan ngngarak-ngarak kita kubas ujung tahun 2020 sada, bagai pe kita kubas tahun 2022. Tentunya berbagai-bagai situasi ras kondisi si hadapi kita. Berikut pe situasi pandemi COVID-19 si lenga bo menunjukkan tanda-tanda laus si bas kita nari. Tapi sehasa gundari si katakan bujur man Tuhan, puji Tuhan, sehat ras mujuah-juah kita kerina. Amin gia tantangan-tantangan, amin gia berbagai-bagai kesulitan-kesulitan si hadapi kita. Tapi janji Tuhan tetap ngeras kita, nemani kita, masuk-masuk kita. Amin gia berbagai-bagai persoalan si Rahman banta. Tentunya membanta kerina perpulungan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan dan tetap kita berpengharapan man Tuhan. Maka ibas kita ngomentasi tahun 2020 sada, kita kari masuk ke tahun 2022, alus ada pengharapan bahwa Tuhan kap tetap sinemani kita. Labo mungkin situasi lebih mudah asangkan tahun 2020 sada. Tapi bagi si katakan Tuhan ibas janjina rusur, labo mungkin lalit masalah man banta. Tapi setiap ada masalah, setiap ada pergumulan, setiap ada persoalan,
Tuhan tetap si mereka gegeh man banta. Enam pengharapan ta man banta krina, jana te kita pasti tahun 2022 akan lebih baik dari tahun 2021. Lebih baik bukan berarti tidak ada persoalan. Lebih baik artinya kita semakin dekat kepada Tuhan, dan iman percaya kita kini tegenta semakin bertumbuh di dalam Kristus. Selamat kita meninggalkan tahun 2021, sehka kita ibas tahun 2022 sehat ras mujua-jua kita krina. Ikutip kami sada ayat tibas Habakuk. Enda kitab Habakuk enda tuhu-tuhu bancim pegegeh mereka gegeh man banta. Dibacakan kami secara bahasa Indonesia. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi sekali lagi, selamat menyongsong tahun baru, dan selamat tahun baru man banta krina ngawan di perpulungan. Tuhan dibata si masuk kita krina. Bujur.